Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuna Oktaviani dari kelas 10 perhotelan 1. Saya di sini akan menjelaskan mengenai laporan kas kecil. Yang pertama, tentunya kita akan membahas tentang pengertian kas kecil. Istilah kas pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris yang berarti cash, yang artinya uang tunai. Dalam arti lebih luas, kas tidak hanya berbentuk uang kontan, tetapi juga termasuk cek, post money, cashier check, travel check, simpanan bank, dan money order. Kas kecil atau petty cash merupakan sejumlah dana yang diperuntukkan khusus sebagai pengeluaran yang jumlah dan sifatnya relatif kecil. Setelah kita mengetahui tentang pengertian kas kecil, kita akan membahas mengenai tujuan kas kecil. Tujuan kas kecil diantaranya untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak, untuk membayar keperluan jumlah nilai nominalnya kecil, membantu staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal, membantu memperlancar atasan yang menggunakan dana secara mendadak atau tidak terencana, mempercepat pembayaran yang butuh dilunasi segera, menghindari kekurangan stok kebutuhan kantor yang bersifat kecil, memudahkan pegawai tanpa harus memakai uang pribadi untuk keperluan kantor. Jenis bukti transaksi kas kecil. Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua belah pihak. Bukti transaksi tersebut antara lain kwitansi, cek, faktur, nota kontan, nota kredit, nota debit, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan pengajuan kas kecil. Prosedur penerimaan dan penggunaan kas kecil. Prosedur penerimaan yaitu permohonan pengisian dana kas kecil, menerima dana kas kecil, pencatatan di BKM dan buku kas, penyimpanan uang simpan di peti kas box BKM. Sedangkan prosedur penggunaan yaitu uang dikeluarkan, catat dalam BKK, lampir bukti transaksi, catat dalam buku kas, buat laporan pembukuan kas kecil. Sistem pembukuan kas kecil. Sistem pembukuan kas kecil dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama impress pun system atau bisa disebut sistem dana tetap. Sistem dana tetap adalah metode pembukuan dana kas kecil di mana jumlah dana kas kecil selalu sama setiap pembukuan buku kas baru. Keuntungan sistem dana tetap antara lain pengeluaran uang dapat diketahui secara rinci dan menghemat waktu dalam pembukuan pencatatan. Kelemahan sistem dana tetap antara lain uang atau saldo yang ada di kas tidak dapat diketahui setiap waktu. Administrasi kantor atau sekretaris tidak dapat mengambil atau mengisi uang kas setiap waktu. Yang kedua, fluctuation fund system atau sistem dana tidak tetap. Sistem dana tetap adalah metode pembukaan kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu berubah-ubah pada saat pembuatan buku kas baru. Keuntungan sistem dana tidak tetap. Saldo kas kecil dapat diketahui setiap hari. Administrasi kantor tanpa meminta kembali apabila dana yang tersedia kurang. Terakhir, kita akan membahas mengenai selisih dana kas kecil. Selisih adalah perbedaan terjadinya antara uang kas secara fisik yang ada di cash box dengan catatan di pembukuan. Selisih dana kas kecil dapat dibedakan atas selisih kas lebih dan selisih kas kurang. Perbedaan selisih dana kas kecil ini bisa terjadi karena beberapa penyebab, yaitu tidak tersedianya uang kembalian, kekurangan atau kelebihan membayarkan, adanya penyelewengan oleh karyawan. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.